Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem organisasi kehidupan, di mana pembahasan ini akan membahas mengenai partikel terkecil penyusun suatu organisasi sampai kumpulan terbesar antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk siapkan seluruh perangkat pembelajaran agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat menyimak serta memahami materi dengan maksimal. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Ibu akan coba lakukan share screen. Nah, sistem organisasi kehidupan. Saat membahas mengenai sistem organisasi kehidupan, kita akan mengenal istilah yang namanya atom. Atom adalah partikel terkecil, ya, bentuknya kasat mata, saking kecilnya partikel terkecil yang dimiliki oleh makhluk hidup ataupun makhluk tidak hidup. Jadi atom ini terdapat di dalam tubuh manusia, tubuh hewan, tumbuhan, meja, kursi, dan seluruh benda yang ada di muka bumi ini. Partikel terkecilnya disebut dengan atom. Nah, sedangkan kumpulan dari beberapa atom, baik yang sejenis ataupun yang tidak sejenis, itu dapat membentuk suatu istilah yang bernama molekul. Ya, molekul ini contohnya adalah hidrogen, oksigen, air, karbon dioksida, karbon monoksida, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya saat kita sudah tahu partikel terkecil yang dimiliki oleh benda mati ataupun benda hidup, ada juga istilah untuk partikel terkecil yang dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu bernama sel. Ya, sekali lagi Bunda ulangi, atom adalah partikel terkecil yang dimiliki oleh makhluk hidup ataupun makhluk tidak hidup, sedangkan sel adalah partikel terkecil pada makhluk hidup. Ya, sel hanya dimiliki oleh makhluk hidup saja. Ada sel hewan, tumbuhan, manusia, tapi tidak ada sel meja dan sebagainya. Nah, kumpulan dari sel itu dapat menyatu membentuk suatu istilah bernama jaringan. Ya, kumpulan dari sel membentuk jaringan. Ada jaringan hewan, ada jaringan tumbuhan, di mana nanti baik sel maupun jaringan akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, kumpulan dari jaringan akan membentuk suatu organ. Contoh dari organ apa sih, Bunda? Ada mata, hati, jantung, lambung, kepala, dan sebagainya. Ya, itu namanya organ. Dan beberapa organ yang dapat berkumpul menjadi satu membentuk suatu fungsi kehidupan itu dinamakan dengan sistem organ. Ya, sistem organ adalah kumpulan dari organ baik sejenis maupun tidak sejenis yang berkumpul dan dapat melakukan suatu fungsi kehidupan. Contohnya apa, Bunda? Sistem organ itu ada sistem pencernaan, ada sistem penglihatan, pernafasan, terus sistem peredaran darah, dan sebagainya. Nah, beberapa sistem organ dapat menyatu menjadi satu menjadi fungsi kehidupan yang bernama organisme. Organisme adalah satu bentuk makhluk hidup. Ya, bisa organisme manusia, hewan, tumbuhan, gitu. Dia berarti sudah sempurna klasifikasi 5 kingdom. Ada apa aja, Bunda? Ada protista, ada monera, ada animalia, ada fungi, ada plantae, dan sebagainya. Nah, organisme ini apabila dia bersatu, organisme sejenis itu dapat berkumpul dan membentuk suatu istilah yang bernama populasi. Di mana beberapa populasi akan berkumpul membentuk sebuah komunitas. Komunitas bisa berkumpul lagi nih. Komunitas berkumpul bisa menjadi ekosistem. Di mana ekosistem ini adalah kumpulan kumpulan yang terdiri dari makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. Ya, atau komponennya juga disebut dengan komponen biotik ataupun komponen abiotik.
Gitu. Nah, untuk beberapa ekosistem itu berkumpul menjadi yang namanya biosfer. Biosfer adalah lapisan terluar yang dimiliki oleh bumi. Nih, bagian luar dari planet bumi yang memungkinkan kehidupan proses biotik berlangsung. Ya, jadi bagian luar dari bumi, tempat adanya kehidupan itu disebut dengan biosfer. Di mana biosfer itu juga dapat membentuk yang paling besar dari sistem organisasi kehidupan itu bernama tata surya. Ya. Nah, selanjutnya saat kita sudah tahu nih sistem organisasinya dari bagian terkecil sampai bagian yang paling besar, itu kita akan membahas yang selanjutnya mengenai sel itu sendiri. Nah, macam-macam sel. Secara garis besar, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, ada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Apa ya kira-kira pembedanya? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, sel prokariotik adalah sel yang inti selnya tidak mempunyai membran sel. Jadi suatu sel yang inti selnya itu nggak punya membran, nggak ada lapisannya. Sehingga inti sel dari prokariotik itu menyebar. Nukleusnya menyebar di dalam sitoplasma. Apa sih Bunda sitoplasma? Sitoplasma itu adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sehingga inti selnya menyebar. Hanya ada pada kingdom Monera. Ya, dari 5 kingdom yang merupakan sel prokariotik hanya 1 kingdom, yaitu kingdom Monera. Di mana anggota dari kingdom Monera adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, selanjutnya tentang sel eukariotik. Kalau sel prokariotik inti selnya nggak punya membran sel eukariotik inti selnya punya membran sel. Sehingga bagian intinya ada, tidak tersebar di dalam sitoplasma. Lalu terdapat pada kingdom yang lainnya, Plantae, Animalia, Fungi, dan Protista. Contohnya apa aja sih? Contohnya adalah seluruh makhluk hidup kecuali bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, lanjut. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian sel. Kita kenal namanya dulu nih. Sudah pasti yang akan kita bahas ada 2, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Di mana sel hewan ada yang namanya membran sel. Membran, namanya saja membran. Berarti fungsinya adalah melapisi bagian dalam sel. Ada lagi namanya retikulum endoplasma. Nanti kita bahas satu persatu ya. Lalu ada nukleus, ada ribosom, ada badan Golgi, mitokondria, membran plasma, sentriol, itu yang dimiliki oleh hewan. Sedangkan yang dimiliki oleh tumbuhan itu ada nukleus, sama ya, hewan juga punya ribosom, badan Golgi, mitokondria, vakuola, terus ada kloroplas. Nah, uniknya di kloroplas hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Dinding sel juga hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Ada membran sel, sama ya, punya dua-duanya. Membran plasma, dua-duanya punya. Lalu retikulum endoplasma. Nah, selanjutnya ini adalah gambarannya. Seperti apa sih keduanya tuh? Nah, ini dia gambarannya. Oke. Yang pertama kita lihat ribosom. Dari keduanya itu punya ribosom. Bentuk ribosom adalah titik-titik merah. Di sini rada pecah ya gambarnya, tapi bisa terlihat. Terus ada RE yang bentuknya ini berserat-serat, melingkar-lingkar nih di sini. Ini juga punya. Mitokondria, dua-duanya punya. Nukleus, dua-duanya punya. Membran plasma, dua-duanya punya. Aparatus Golgi, Golgi aparatus, badan Golgi itu satu kesatuan, hanya saja beda nama. Dua-duanya juga punya. Nah, yang menarik di sini sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh hewan. Sedangkan kloroplas hanya dimiliki oleh tumbuhan. Di sini ada yang namanya vakuola. Vakuola di tumbuhan cenderung lebih besar. Fungsinya untuk menyimpan hasil fotosintesis. Nah, di hewan ini sebenarnya dia punya vakuola. Tapi vakuola pada hewan cenderung sangat kecil dan tidak memiliki fungsi. Sehingga terkadang vakuola di sel hewan ini dikatakan tidak ada. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu nama-namanya, setelah kita tahu gambaran bentuknya, kita akan masuk ke fungsi selnya.
Nah, secara garis besar ada 4 bagian sel yang harus kita ingat. Dinding sel, fungsinya untuk bagian terluar tadi ya, dinding sel. Hanya saja dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kenapa demikian? Karena dinding sel ini mempertahankan bentuk. Saat kita pegang tumbuhan dan kita pegang bagian badan hewan ataupun manusia, itu sudah pasti berbeda. Di hewan dan manusia, bagian tubuhnya saat dipegang itu masih ada lunaknya. Sedangkan kalau di dinding sel, itu saat kita pegang, dia benar-benar kaku dan keras. Karena terdapat dinding sel di dalamnya kalau di tumbuhan. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk. Yang kedua ada membran sel, seperti namanya tadi membran, berarti dia melapisi pelapis dari sel. Keduanya punya pelapis sel ini, melindungi bagian dalam sel, tempat pertukaran zat di dalam sel. Terus ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma ini apa, Bunda? Sitoplasma adalah cairan. Kita lihat lagi, maaf kita mundur. Nih, cairan. Di sini yang berwarna kuning, ini namanya sitoplasma. Di sini di tumbuhan yang berwarna biru ini namanya sitoplasma, cairan. Nah, lanjut, sitoplasma fungsinya untuk apa? Untuk melindungi bagian organel sel. Lalu selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah inti sel. Inti sel berguna untuk mengatur seluruh aktivitas yang terdapat di dalam sel. Oke, selanjutnya kita kenalan dulu nih. Apa aja ya kira-kira organel-organel yang terdapat di sitoplasma? Nah, yang pertama mitokondria. Mitokondria tadi yang bentuknya lumayan lonjong-lonjong, itu berfungsi untuk penghasil energi. Ribosom, tadi sudah Bunda katakan, ribosom adalah titik-titik yang berada di retikulum endoplasma. Fungsi dari ribosom adalah untuk melakukan sintesa protein. Nah, untuk retikulum endoplasma sendiri, dia ada 2. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang memiliki titik-titik ribosom di dalamnya. Fungsinya untuk apa? Sama seperti fungsi ribosom. Dia adalah untuk melakukan sintesa protein. Sedangkan kalau retikulum endoplasma halus adalah sebuah retikulum yang tidak memiliki ribosom di dalamnya. Fungsinya untuk sintesa lemak dan metabolisme karbohidrat. Jadi tadi 2 fungsi retikulum berbeda ya. Retikulum endoplasma kasar untuk melakukan sintesa protein, sedangkan retikulum endoplasma halus untuk melakukan sintesa lemak dan metabolisme karbohidrat. Ya. Nah, selanjutnya ada namanya badan Golgi. Badan Golgi berguna untuk tempat ekskresi sel atau pembuangan zat sisa. Selain itu, badan Golgi juga berfungsi untuk melakukan transportasi sel. Jadi misalnya retikulum endoplasma itu sudah berhasil menghasilkan suatu lemak, sintesa lemak, dan protein. Maka diantar oleh badan Golgi ke bagian sel-sel lain yang memang memerlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, selanjutnya ada namanya lisosom. Lisosom sama, bentuknya lonjong, hampir mirip dengan apa tadi? Sentriol, itu juga mirip. Nah, untuk lisosom, dia merupakan pemecah biomolekul. Jadi, misalnya, makanan yang kita makan sudah pasti itu kompleks kan ya energinya, ada karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya. Itu dipecah oleh lisosom untuk dibagikan, lalu dibawa oleh badan Golgi, dibagikan ke bagian sel-sel yang lainnya, itu untuk dilakukan suatu proses. Nah, yang lainnya ada sentriol, vakuola, kloroplas, plastida. Nah, untuk sentriol dia hanya ada di hewan. Fungsinya untuk pembelahan sel. Vakuola hanya ada di tumbuhan. Sebenarnya tadi ya diulangi bahwasanya di hewan juga ada, tapi bentuknya kecil dan cenderung tidak memiliki fungsi. Gunanya untuk menyimpan cadangan makanan atau menyimpan hasil fotosintesis. Kalau kloroplas sama untuk membantu proses fotosintesis hanya ada di tumbuhan saja. Lalu di plastida juga sama. Plastida adalah tempatnya. Di dalamnya terkandung kloroplas, tempat melakukan fotosintesisnya disebut dengan plastida.
Nah, supaya lebih gampang, di sini ada tabelnya. Apa sih yang dimiliki keduanya dan apa sih yang tidak dimiliki keduanya? Membran sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, ribosom, nukleus dimiliki oleh kedua-duanya. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan punya semua itu. Tapi vakuola cenderung dimiliki oleh tumbuhan, sentriol hanya dimiliki oleh hewan, kloroplas hanya dimiliki oleh tumbuhan, dan dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya. Kumpulan dari sel-sel akan membentuk suatu jaringan. Ya, yang memiliki suatu fungsi kehidupan tertentu. Tadi, jaringan juga ada dua. Ada jaringan hewan dan ada jaringan tumbuhan. Jaringan pada hewan atau dia juga bisa ada pada manusia, itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan syaraf, dan jaringan otot. Nah, berikut penjelasannya. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh. Berfungsi sebagai pelindung dan sistem sekresi dan ekskresi. Baik pada hewan dan tumbuhan, dia pada kulit, di kulit kita, jaringan epitel adalah kulit, bagian terluar, itu bisa melakukan ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa keringat. Begitupun lainnya, di bagian dalam-dalam dari setiap sel kita juga memiliki jaringan epitel, yaitu pelapis baik di lambung, baik di paru-paru, dan kawan-kawannya. Selanjutnya ada yang namanya jaringan penyokong atau jaringan ikat. Ya, dia berfungsi sebagai penghubung antar jaringan atau antar organ. Selanjutnya ada syaraf, ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf berfungsi untuk menerima rangsang dan meneruskan rangsang sampai ke pusat rangsangan. Ya, contohnya kayak misalnya kita mau kena api, otomatis dengan sangat cepat tangan kita menerima rangsangan, menyampaikan ke otak, ke pusat rangsangan, dan mengembalikan ke tangan kita lagi untuk menarik tangan kita dari api, dari sumber api. Nah, selanjutnya ada yang namanya jaringan otot. Jaringan otot ini ada 3. Ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Apa sih bedanya? Ini dia bedanya. Kalau otot polos adanya di dalam ada di dalam organ yang ada dalam tubuh kita, tidak bisa terlihat oleh kita. Contohnya, letak otot polos tuh di mana, Bunda? Ada di lambung, ada di uterus, ada di paru-paru. Sudah pasti mereka bisa melakukan gerakan kan? Hanya saja kita tidak sadar. Kalau otot lurik, dia ada melekat di setiap rangka kita. Kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa memegang, kita bisa memotong, dan sebagainya. Itu karena kita punya otot lurik untuk bergerak. Sedangkan kalau otot jantung, sudah sama seperti namanya, otot jantung hanya ada pada jantung saja. Kecepatan meresponnya, otot polos lambat, otot lurik cepat, otot jantung sedang. Cara kerjanya, tadi ya sudah pasti otot polos itu tidak sadar, otot lurik sadar, dan otot jantung tidak sadar. Nah, selanjutnya kemampuan kontraksinya, otot polos lama, lurik sebentar, jantung sedang. Ini gambarnya. Nih, di otot polos, serabutnya itu tidak beraturan. Sedangkan pada otot lurik dan otot jantung itu beraturan. Terus titiknya, kalau otot polos ada 1 dan terletak di tengah, sedangkan kalau otot lurik dia hanya ada 1, dia ada banyak, ya. Ada banyak, tapi adanya di tepi, di pinggir-pinggir nih, nempel hampir ke pinggir. Sedangkan kalau otot jantung, dia ada 1, dan dia sifatnya ada di tengah. Begitupun selanjutnya. Nah, saat sudah mengenal jaringan pada hewan atau pada manusia, itu kita akan selanjutnya mengenal jaringan pada tumbuhan. Ada epidermis, ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, ada jaringan penguat atau jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Lanjut, epidermis. Jaringan epidermis adalah fungsinya untuk melindungi jaringan yang berada di bawahnya dan dilapisi oleh kutikula atau lapisan lilin. Nah, seperti ini gambarannya. Ini adalah sel yang terletak pada daun. Daun dilapisi oleh jaringan epidermis. Ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Ini ada kutikula atau lapisan lilinnya.
Terus ada parenkim. Ada parenkim palisade, ada parenkim spons. Ini merupakan jaringan dasar. Lalu ada juga namanya nanti jaringan penyokong. Terus ada juga di sini jaringan pengangkut, ada silem dan floem. Oke, lanjut. Maaf, ini seharusnya jaringan pada tumbuhan. Ada parenkim atau jaringan dasar, fungsinya untuk penyusun sebagian besar organ tumbuhan. Memperkuat jaringan lainnya dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta tempat pertukaran gas. Sedangkan untuk jaringan penguat atau jaringan penyokong, dia terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Pada parenkim, jaringan parenkim yang memiliki klorofil disebut dengan kolenkim, dan dia sudah masuk ke dalam jaringan penguat atau jaringan penyokong. Dinding selnya lebih tebal dibanding dengan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Lalu selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari silem dan floem, di mana silem adalah mengantarkan air dan zat mineral dari dalam tanah menuju ke daun, sedangkan floem adalah mengantarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, perlu diingat sekali lagi, lapisan terluar disebut dengan epidermis, dilapisi oleh kutikula, lalu ada jaringan dasar bernama parenkim, lalu ada jaringan penguat atau penyokong yang namanya kolenkim dan sklerenkim, lalu di sini ada pengangkut, ada silem dan floem. Nah, sekumpulan dari jaringan akan membentuk suatu organ. Ya, apa aja sih Bunda organ? Ini dia organ. Pada manusia atau pada hewan, organ tuh ada otak, jantung, paru-paru, lambung, ginjal, kantung kemih, terus hati, usus, dan sebagainya. Ada tiroid di gambar sini ya. Terus kalau pada tumbuhan, secara garis besarnya, organnya terdiri dari daun, bunga, batang, akar, buah. Nah, dari organ akan bergabung menjadi suatu sistem organ. Di gambar sini, gambar yang pertama ada paru-paru. Kalau paru-paru sudah pasti itu merupakan suatu sistem organ pernafasan. Kalau ini ada hati, lambung, usus, itu sudah pasti dia merupakan suatu sistem pencernaan. Kalau ginjal, dia adalah sistem ekskresi atau pengeluaran zat sisa berupa urin. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan langsung hubungi Bunda melalui WhatsApp ataupun langsung melakukan obrolan di Google Classroom kita ya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa langsung mengecek apa sih tugas untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, serta tetap semangat menjalani kegiatan pembelajaran bagaimanapun aktivitasnya. Terima kasih untuk hari ini, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.